teman-teman, kembali lagi bersama tim Polistory ID. Kali ini tim Polistory ID akan berbincang-bincang masalah atlet yang tentunya saat ini sedang banyak dibicarakan oleh netizen Indonesia, ya, netizen plus 62. Apa itu masalah atlet dan bagaimana atlet itu dilaksanakan dan bagaimana cara bayar tilangnya dan apa saja yang nanti kendaraan yang ditilang itu, apakah yang hanya yang memakai helm saja atau yang hanya tidak memakai safety belt saja. Langsung saja kita temui Bapak AKP Anom Istur. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Om Bun. Sehat, Komandan? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Om Bun? Siap, izin Komandan, kami dari tim Polistory ID nih Oke. mau berbincang-bincang, barangkali Komandan berkenan, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen masalah atlet nih, Komandan. Oke, Om Bun. Pasti ya, ini lagi hype banget emang kayak atlet ya. Prinsipnya saya akan coba kasih keterangan sebaik mungkin. Tentunya saya tetap mewakili Bapak Dirlantas dan Bapak Kasubdit Gakum. Saya akan coba berikan informasi lah, sekilas informasi tentang atlet di Polda Jabar kepada netizen yang budiman tentunya ya. Betul. Oke. Siap, di mana kita, Komandan? Boleh, mau kita geser di sana, mau di sini, nggak ada masalah. Oke, siap, Komandan, biar lebih enjoy kita sambil. Oke. Mari. Iya, oke teman-teman, kembali lagi di program BAP Bincang-Bincang bersama polisi ya. Kali ini kita sudah bersama AKP Mangko Anom SH SIKMH Kanit 2 Sigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jabar. Ya, selamat siang, Komandan. Selamat siang, Kang Bubun. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah baik. Baik, Komandan. Gimana, Komandan, untuk kesibukan akhir-akhir? Akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini kalau kata orang Sunda mah cukup merepek. Cukup banyak ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya tentang atlet ya. Iya, gitu, iya. Kang Bubun. Oke, Komandan, membahas tentang atlet nih, Komandan. Oke. Jadi memang benar, Komandan. Jadi akhir-akhir ini netizen yang budiman itu mungkin sedang dalam keresahan. Keresahan terkait dengan isu-isu yang saat ini sedang berkembang. Salah satunya yaitu masalah atlet, Komandan. Oh iya. Mungkin Komandan bisa menjelaskan lebih detail lagi. Atlet itu apa sih sebenarnya, Komandan? Jadi wajar ya kalau resah nih orang Bandung, karena atletnya baru ada di Bandung nih gitu. Yang tahu satunya baru ada di Bandung gitu ya. Karena kita memang diminta oleh Korlantas khususnya, di mana nih yang kita bisa dipasang dengan menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Ya sementara sih kita masih pasang di Bandung gitu, yang rencananya tetap akan seluruh Jawa Barat ya gitu. Atlet sendiri tuh kalau secara technically bisa dibilang atlet itu proses penegakan hukum lalu lintas Gakum Lantas yang berbasis IT dengan bantuan kamera, pintar atau kamera yang telah dibekali oleh AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga bisa mengidentifikasi dan memutuskan sendiri untuk penindakan hukum lalu lintas di jalan gitu. Oke. Tapi secara filosofinya jadi atlet ini pokoknya bukan diharapkan untuk menangkap pelanggaran sebenarnya, tapi untuk lebih mencegah atau membuat masyarakat lebih aware terhadap keselamatan berlalu lintas gitu, Kang Bubun. Oke. Jadi tujuan dari atlet tersebut jadi intinya bukan untuk penegakan hukum, tapi lebih ke untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas yang ada, mungkin seperti itu. Iya, sejatinya filosofinya seperti itu. Pada pelaksanaannya tetap ya technically untuk penindakan pelanggaran. Oke, gitu, Kang Bubun. Nah, Komandan, terkait dengan pelanggaran ini, apakah ada sasaran-sasaran atau misalnya pelanggaran tertentu atau pelanggaran khusus yang diterapkan di atlet tersebut, Komandan? Ya,
Untuk kamera kita, karena berbagai kamera dengan berbagai spek tentunya menghasilkan berbagai macam kemampuan juga, Om. Ya. Gitu. Tapi untuk di Polda Jawa Barat atau kurang lebih 21 kamera di Kota Bandung ini, dia memiliki kemampuan untuk menindak 15 pelanggaran. Yang sudah ya 15 jenis pelanggaran yang sudah diundang-undangkan di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi yang sampai dengan saat ini sudah valid dan memiliki akurasinya sudah di atas 96,4%, itu untuk 5 jenis pelanggaran, Om. 5 jenis pelanggaran ya. Karena memang kita launching dari tanggal 23, tapi kita sudah coba uji cobakan sistem itu tuh dari 1 Desember 2020. Gitu. Jadi uji cobanya itu udah dari Desember 2020 lalu ya. Bener sekali, Kang Bun. Tujuannya ya untuk mengkalibrasi kamera ini agar tingkat kesalahannya itu mendekati 0. Kurang lebih begitu. Siap. Boleh disebutkan Komandan tadi yang 5 jenis pelanggaran itu kita ada tertingginya di seat belt. Yang pertama sabuk keselamatan ya, jangan pada lupa tuh. Yang pakai sabuk keselamatan. Terus ada penggunaan handphone, ada batas kecepatan, apil di traffic light ya, lalu yang terakhir tuh helm. Helm tuh ya. Jadi itu yang sudah valid dan sudah kita lakukan penindakannya untuk Etle ini, gitu, Kang. Oke, teman-teman, jadi ya satu tadi penggunaan safety belt itu yang paling tinggi itu yang paling utama ya. Kemudian menggunakan handphone saat berkendara, mungkin itu si drivernya ya, Komandan ya. Yes. Drivernya. Kemudian tadi ada pelanggaran apil itu mungkin kayak nerobos lampu merah, terobos lampu merah. Kemudian yang keempat tadi ada pelanggaran batas kecepatan, dan yang terakhir tadi untuk pengendara roda 2 yaitu tidak menggunakan helm. Oke, itu mungkin 5 utama yang sudah dilakukan penindakannya sampai dengan sekarang. Ya. Oke, siap. Kemudian tadi kan sasaran Etle-nya. Yes. Kemudian di Kota Bandung ini yang sudah ada CCTV yang kameranya sudah terpasang lah ya. Kan yang terpasang. Itu di titik mana aja dan mungkin bisa disampaikan. Agak cukup banyak ya, ada 21 kurang lebih ada 11 titik berarti ya. Kita mulai dari batas kota ini mulai dari Cibiru, Gede Bage, Kiara Condong, Buah Batu, lalu Pasir Koja. Pasir Koja. Untuk simpang bypass gitu. Sekarang kita masuk ke dalam kota. Ada di Pelajar Pejuang Turangga, Laswi Riau, lalu di Asia Afrika Otista. Lalu yang dekat Karapitan, Asia Afrika Karapitan. Lalu di Dago. Dago Cikapayang. Pasteur. Dan di dekat makam pahlawan tuh apa, Kang Bun? Suci Pahlawan ya. Iya, Simpang Suci Pahlawan. Titik-titik yang baru dipasang di Kota Bandung ya. Benar. Gitu. Oke, jadi silakan buat teman-teman diingatkan itu simpang-simpang yang memang sudah dipasang CCTV yang integrasi di Etle ya, Komandan ya. Benar. Jadi benar. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, selanjutnya nih, Komandan. Ya, silakan kamu. Untuk mekanisme Etle-nya sendiri, ketika misalnya tuh di jalan ada yang melakukan pelanggaran, itu mekanismenya seperti apa? Apakah nanti tiba-tiba ada polisi di pos langsung keluar muncul tiba-tiba, ataukah nanti di sana seperti apa, Komandan? Ketika si CCTV-nya itu menemukan pelanggaran, Komandan. Ya, sejatinya keberadaan kamera Etle ini adalah untuk mengakomodir kekosongan polisi ya, Kang Bubun ya. Jadi yang kalau kata Kang Bubun di perempatan tiba-tiba, aduh itu nggak mungkin ya, itu nggak mungkin. Mekanismenya tidak bekerja dengan demikian. Tidak seperti itu. Tapi prinsipnya gini,
Kita ada portal web. Di situ masyarakat nanti akan dipandu sebaik mungkin dan semudah mungkin, karena kita bikin portalnya ini user friendly banget gitu. Dan kita memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme yang pertama bersurat, yang kedua mekanisme SMS. Jadi pada saat si kamera itu menangkap pelanggaran di titik-titik Etle, lalu secara otomatis dia akan mengirim data kepada backend kami. Di sini akan diolah. Nah, di situ fungsinya petugas. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat nih. Jadi tidak serta-merta Etle ini diputuskan oleh mesin, tidak. Itu sebagaimana amanat Undang-Undang 22 tahun 2009, di situ tetap ada fungsinya operator. Nah, di situ operator memutuskan bahwa ini bentuk merupakan pure 100% pelanggaran atau tidak. Di situ, Kang Bubun. Jadi apabila sudah diputuskan oleh operator benar itu merupakan pelanggaran, maka akan dikirimkan SMS dengan catatan apabila nomor handphone pelanggar sudah terdaftar di Samsat. Karena proses pencarian pelanggaran kita adalah melalui ANPR atau Auto Number Plate Recognition dengan plat nomor kendaraan, lalu kita susuri untuk dikirimkan datanya sebagaimana kendaraan tersebut didaftar di Samsat gitu. Kalau sudah ada nomor telepon, nanti langsung otomatis by SMS. Konfirmasi pelanggarannya by SMS. Tapi kalau yang belum diupdate, dia nanti akan dapatkan surat. Itu mendapatkan surat nanti dikirim melalui PT Pos. Jadi nanti melalui PT Pos dikirimkan surat ke alamat yang bersangkutan. Benar. Kuncinya nanti ada di nomor referensi atau Unicode gitu. Nomor referensi itu nanti yang akan dimasukkan melalui portal web yang sudah disediakan. Nah, kalau untuk ada kekhawatiran nih biasanya dari masyarakat tuh, gimana nih kalau memang bukan saya, Pak, bukan saya yang melanggar, memang benar nih kendaraan saya, tapi kebetulan anak saya yang make, kebetulan saudara saya yang make. Di situ kita eliminir kesalahan-kesalahan itu semaksimal mungkin, Om. Pada saat masuk portal, nanti dia ada tahap setelah masukkan kode referensi ya tentunya ya. Nanti dia ada tahapan yaitu konfirmasi kendaraan. Setelah konfirmasi kendaraan, dia akan nanti konfirmasi pelanggar. Setelah konfirmasi pelanggar, dia akan ada lagi lembar namanya konfirmasi pelanggaran. Setelah konfirmasi pelanggaran itu selesai, maka nanti yang bersangkutan pelanggar itu akan mendapatkan kode Briva untuk menyelesaikan pembayaran melalui Bank BRI atau melalui Briva gitu. Channel-channel pembayaran lainnya kita buka dan lagi kita usahakan kerjasama, Om. Jadi akan memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran. Jadi semudah dia melanggar, semudah itu juga sebenarnya dia nanti mempertanggungjawabkannya apabila yang bersangkutan mau gitu, Kang Bobon. Betul, dan karena memang kan selama ini banyak yang bertanya-tanya gitu. Benar. Gimana nih, kan kendaraan saya sudah dijual. Benar. Pemilik barunya itu belum di BBN. Benar. Mungkin nanti di pas verifikasi itu disebutkan saja bahwa memang kendaraan itu sudah bukan di tangan kita lagi. Benar, Kang Bubun, benar banget. Jadi nanti di situ ada lembar konfirmasi kendaraan itu. Nanti kita siapkan ada tombol kendaraan saya bukan kendaraan saya. Di situ nanti dia bisa mengkonfirmasi bahwa benar nih, ternyata kendaraan saya tapi udah saya jual. Kurang lebih nanti kita siapkan kolomnya. Sudah ada kolom. Jadi jelas ya, jadi teman-teman ada alasan, apa saya emang ngelanggar, dan ini mah kendaraan punya orang lain. Jadi tidak. Jadi tetap kalau teman-teman melakukan pelanggaran dengan kendaraan milik orang lain, tetap teman-teman pasti akan mempertanggungjawabkan. Pasti harus dia juga yang mempertanggungjawabkan, kurang lebih begitu. Jadi udah jelas ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman gara-gara pakai kendaraan punya orang lain ya, jadi seenaknya nanti di jalan tanpa mematuhi peraturan lalu lintas. Iya. Benar pokoknya. Oke. Kemudian Komandan. Ya. Setelah misalnya itu sudah dikirimkan surat tersebut, kemudian memang betul dia melakukan pelanggaran, nanti dendanya seperti apa, Komandan? Apakah seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Lalu Lintas atau seperti apa, Komandan? Benar. Kalau denda yang sebagaimana manual ya, kalau orang melalui sidang segala macam, putusannya segala macam, itu biasanya tidak sesuai dengan denda maksimal. Kalau sistem ini kita putuskan kita mengikuti undang-undang.
Jadi denda maksimal kita berlakukan untuk pelanggaran tersebut. Untuk hasil putusan sidangnya, apabila denda tidak sebagaimana denda maksimal tertera di situ, nanti ada pemberitahuan informasi dari kejaksaan. Gitu. Jadi nanti putusannya tetap melalui kejaksaan ya, yang memutuskan dendanya itu berapanya. Ya, benar. Pada saat diputus di sidang pengadilan, nanti seandainya tidak sesuai denda maksimal, nanti akan ada pemberitahuan. Itu dari kejaksaan. Gitu, Kang Bun. Siap, Dan. Yang terakhir, Komandan, pertanyaan. Nggak terakhir juga nggak apa-apa sih sebenarnya, santai kok ini. Ya, tapi ini aku pekerjaan Komandan. Aman. Gimana, Kang Bun? Jadi yang terakhir, di Kota Bandung, apakah sudah diberlakukan tuh dalam artian sudah berlaku untuk pelanggarannya, terus dendanya sudah berlaku, atau hanya baru sebatas sosialisasi atau teguran atau seperti apa, Komandan? Ya, oke. Jadi untuk masyarakat atau wargi Kota Bandung, sampai dengan saat ini kita masih melakukan bentuknya konfirmasi surat teguran. Jadi yang baru berupa teguran ya. Itu jadi masyarakat jangan khawatir, tidak ada tuh pemerintah bikin program tahu-tahu tanpa sosialisasi, tanpa apa-apa, masyarakat udah langsung dibebankan, tidak. Sampai dengan saat ini kami masih belum melaksanakan tilang, kami masih melakukan melalui surat konfirmasi teguran. Kami juga selain menunggu arahan dari pimpinan, kami juga masih menunggu feedback dari masyarakat. Sebagaimana sistem yang baru itu takutnya ada kekurangan-kekurangan yang merugikan masyarakat, kita juga masih menunggu saran dari masukan dari masyarakat. Gitu. Pada saat nanti sudah berlaku tilang, pasti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Teman-teman jangan khawatir, dan gini, dan ditakutkannya gini, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan kepolisian. Benar. Misalnya dia mengirimkan SMS, memverifikasi harus dia bayar denda, padahal dari pihak kepolisian baru berupa teguran kan? Benar. Mungkin seperti itu, Komandan. Iya. Dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin. Benar tuh, karena kode unik atau briva yang digunakan itu kan bisa untuk disalahgunakan ya. Betul. Itu benar banget tuh, banyak banget informasi yang menanyakan ke saya juga. Pak, ini seperti ini webnya, ini webnya web asal-asal lagi nih katanya. @lejabar.id, www.lejabar.id. Yang di luar itu mungkin rekan-rekan atau masyarakat bisa konfirmasi dulu ya, sepertinya jangan langsung percaya karena itu takutnya disalahgunakan gitu. Gitu, Kang Bun. Oke. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman misalnya tuh dapat SMS verifikasi harus bayar, itu gimana konfirmasinya, Komandan? Apakah kita bisa telepon via hotline call centernya Etle atau ada? Jadi nanti pada saat rekan-rekan masuk di portal web, teman-teman masuk di portal web, di situ ada hotline. Ada hotline yang bisa dihubungi. Yang bisa dihubungi, benar sekali. Gitu. Dan itu 24 jam, Dan? Ya, operator kita bekerja 24 jam. Jadi jangan khawatir, 24 jam on call. Oke, Komandan, itu pertanyaan terakhir, tapi ini dari saya nih. Ini saya pribadi. Silakan. Sampai saat ini yang tercapture pelanggaran di Kota Bandung oleh titik-titik yang ada di Kota Bandung, itu saya pengen tahu berapa puluh pelanggaran yang tertangkap kamera. Kang Bubun, ini tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 31 ya. Kita mulai dari tanggal 23. Kang Bubun mungkin kurang lebih 8 hari ya. Kurang lebih 8 hari itu sudah hampir ada 69.000 sekian. 69.000 sekian pelanggaran. Ya. Gitu, hampir 70.000. Aduh. 69.000 pelanggaran. Ya, 69.000 sekian pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi itu seat belt itu ada sekitar 44.000 sekian deh. Gitu. Jadi yang paling banyak itu penggunaan safety belt ya? Penggunaan seat belt gitu. Oke. Siap. Ya, kita himbaulah kepada masyarakat jangan terlalu antipati juga gitu terhadap kamera Etle, asal teman-teman atau warga Kota Bandung ini mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan berkendara, insya Allah aman dari pelanggaran. Nah itu tuh ya himbauan dari Komandan tadi, harus diingat-ingat teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan apa yang sudah dituliskan ataupun yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tadi, tentunya agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Gitu. Komandan,
Terima kasih. atas Sama-sama waktunya. Kang Bubun. Mudah-mudahan bermanfaat buat warga Kota Bandung. Terima kasih. Insya Allah. Oke, teman-teman, ya sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada dan tentunya ikuti arahan petugas yang ada di lapangan, dan tentunya teman-teman dengan adanya Eple ini mudah-mudahan warga Kota Bandung khususnya jadi kota yang tertib berlalu lintas. Amin. Tentunya tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas, karena ketika kita berlalu lintas itu tidak hanya kita sendiri, Benar. tapi juga ada orang lain yang harus kita lindungi juga, bukan hanya diri kita sendiri tapi orang lain. Karena satu lagi yang perlu diingat, ketika kita di lalu lintas, kecelakaan itu Selalu diawali pelanggaran tuh. diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Betul, Komandan. Benar, Jadi, Sang. terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk program BAP kali ini. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat agar di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like, komen, dan tentunya di-subscribe. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.